Ya, Anda masih mendengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh YKIS dengan tema pagi hari ini Hari Anak Nasional, Cegah Penularan HIV ke Anak Sekarang Juga. Ruang Publik KBR ini dapat Anda dengarkan di 100 radio jaringan KBR yang tersebar di seluruh Indonesia mulai dari Aceh hingga Papua. Dan untuk Anda yang mendengarkan di Jakarta melalui 104,2 MS3 FM atau melalui website kami di kbr.id serta YouTube Berita KBR. Di YouTube kami juga membuka live chat, jadi Anda yang ingin berinteraksi, bertanya, bisa melalui YouTube channel kami. Kemudian bisa menelpon juga via nomor bebas pulsa di 0800 245 7893 serta WhatsApp di nomor 0812 118 8181. Masih bersama Deborah Ibu Hartini sebagai ODIF dan pengurus Ikatan Perempuan Positif Indonesia IPI, serta Bapak Husein Habsyi SKM MHKOM, Sekretaris Badan Pengurus YKIS. Kita sekarang beralih ke Pak Husein nih Pak. Tadi kita sudah ngobrol tentang HIV juga kepada Bu Hartini, beliau sebagai salah satu ODIF dan bagaimana beliau struggle ya ketika itu. Dan saat ini sudah normal kembali ya Bu ya, sudah bisa menjalani kehidupannya, bahkan lebih semangat lagi tentunya ya. Nah, kalau kita berbicara tentang HIV ini, Pak Husein, apakah setiap orang bisa berpotensi tertular HIV ini, termasuk anak-anak? Ya, ya ini kan masalah perilaku ya, Mbak Deborah ya. Jadi siapapun itu bisa aja terinfeksi begitu. Karena jika menjalankan perilaku yang berisiko, itu siapapun bisa bisa terinfeksi HIV begitu. Jadi yang dipentingkan ini adalah memang bagaimana menjalankan perilaku ya yang tidak berisiko untuk tidak menularkan HIV begitu ya. Dan ini yang menyebabkan kita harus bisa membedakan antara perilaku dengan kelompok begitu. Terkadang orang mengeneralisir kelompok ya, orang HIV itu di kelompok tertentu begitu. Tetapi sebenarnya itu tidak. Di kelompok tertentu yang kelihatannya baik-baik saja begitu, tapi karena perilakunya berisiko bisa terinfeksi. Kita banyak itu kasus seperti itu. Mungkin awalnya terkaget-kaget, tapi kan perilaku who knows ya, nggak ada yang tahu, sangat privacy begitu, dan Betul. itu bisa terinfeksi. Sebaliknya, di kelompok tertentu yang notabene dikatakan ini orang-orang yang apa namanya, yang termarginalize begitu, tetapi karena perilakunya dia itu paham bagaimana pencegahan, dia tidak tertular HIV. Nah ini bisa saja seperti itu. Dengan kata lain, siapapun bisa terinfeksi, tapi kita bisa tidak terinfeksi kalau kita betul-betul mampu menjalankan apa namanya tindakan-tindakan pencegahan begitu, berperilaku hidup sehat yang tidak terinfeksi HIV. Bahkan ibu rumah tangga tadi Bu Hartini luar biasa kan declare-nya itu kan menyampaikan hal tersebut begitu. Bisa terinfeksi begitu dari pasangannya begitu. Kemudian dan sekarang lagi anak-anak dan bayi itu bisa terinfeksi begitu. Dari mana? Itu sebagian besar itu tentu penularan dari ibunya begitu ya. Seperti itu, Mbak Deborah. Baik, perilaku yang beresiko itu bisa menyebabkan seseorang mudah tertular ya HIV ini. Dan kemudian kalau untuk anak-anak ini bisa terjadi tadi transmisi vertikal ya Pak antara ibu Betul. dan si anak. Ya, Nah, kalau betul. misalnya ibu dan anak ini melalui ASI-nya seperti itu ya Pak ya. Penularan HIV dari ibu ke bayi itu bisa saat dalam Kandung. kandungan, ya, saat dalam kandungan. Bisa juga saat persalinan atau pada saat masa nifas ya, setelah melahirkan begitu. Jadi ketiga situasi itu yang bisa menyebabkan terjadi penularan. Dan untuk itulah diperlukan sekali edukasi yang sejelas-jelasnya begitu kepada perempuan ya, perempuan secara umum, apalagi kepada perempuan HIV agar betul-betul memahami begitu bagaimana bisa mencegah penularan itu dari tiga proses tersebut sehingga bayinya selamat gitu. Kita udah melihat, alhamdulillah senang sekali melihat bayi-bayi itu lahir selamat, sehat begitu, walaupun ibunya HIV positif begitu. Oke, berarti memang kalau misalnya ibunya positif, bayi juga punya potensi untuk
tidak positif begitu ya, atau negatif HIV seperti itu ya Pak ya, Betul, betul, asal betul. Jadi perawatannya sebenarnya, benar. ya betul. Jadi sebenarnya jika tidak ada intervensi intervensi apapun ya, itu resiko penularan dari ibu ke bayi itu antara 25 sampai 40% Ya. resikonya. Gitu. Tidak 100% malah, tapi ada 25 sampai 40% resiko bayinya itu tertular. Tapi ini kan angka cukup besar kan? Besar juga itu angka demikian. Nah, itu bisa untuk dikurangi risikonya tersebut serendah mungkin gitu. Bahkan sampai tidak ada risiko dengan cara apa? Ada itu intervensinya begitu. Luar biasa nih intervensi yang saat ini sudah kita terapkan dan mengalami keberhasilan. Yang paling jelas adalah ibu selama hamil minum obat yang disebut obat antiretroviral sedini mungkin. Begitu ketahuan hamil langsung minum obat itu. Dengan minum obat antiretroviral itu secara rutin tidak putus ya terus menerus itu namanya ARV profilaksis namanya. Jadi ARV untuk pencegahan penularan kepada bayi. Jika diminumkan rutin, itu bayi resikonya itu bisa turun serendah mungkin ya. Karena apa? Karena virusnya itu ditekan, Mbak Deborah, dengan minum obat ARV ini. Tadinya virusnya itu banyak sekali ya. Itu dengan minum obat ini ditekan serendah mungkin sampai undetectable, sampai tidak bisa terlihat virus itu. Nah, kalau virusnya tidak ada ya sehingga bisa dikatakan resikonya sangat kecil sekali untuk terjadi penularan begitu. Nah, yang karena itu yang paling penting ya kalau dari sisi program ya, tes HIV sedini mungkin kepada perempuan begitu kan. Kalau memang ketahuan positif dan dia sedang hamil begitu, segera mungkin dikasih obat-obatan ini begitu ya. Kemudian ada orang-orang, petugas-petugas, pendamping yang memastikan si ibu ini betul-betul rutin minum obat. Tidak sekali-sekali putus minum lagi, ya itu akan tidak efektif gitu penggunaannya dipastikan begitu. Didampingi secara mental, psikologis untuk tetap menjalankan kehamilannya dengan baik, dengan sehat, makanan bergizi begitu, dukungan dari pasangan, nah sehingga bayinya itu bisa selamat begitu. Baik, terima Didampingi kasih. saat persalinan, kemudian saat nifas, didampingi terus seperti itu, Mbak Deborah. Ya, karena yang diobatin bukan cuma penyakitnya, tapi mentalnya juga berhubungan dengan mental orang yang terkena HIV itu ya Pak ya. Ya, betul sekali. Betul Baik, sekali. kita ke Bu Hartini nih Bu. Waktu itu tentu kan pas mengetahui Ibu mengidap atau terkena HIV ini, tentu ada pengobatan-pengobatan yang Ibu jalankan ya. Tadi kan disebutkan obatnya adalah ARV atau antiretroviral. Itu seperti apa Bu waktu Ibu pengobatan pertama kali, bisa diceritakan? Sebenarnya waktu pengobatan pertama kali tuh nggak nyangka ya bakal akan berubah menjadi sehat, menjadi lebih baik gitu ya. Karena di pikirannya saat itu adalah HIV mati. Setelah melakukan pengobatan ARV selama 2 minggu, ternyata berat badan saya yang tadinya hanya 36 kilo itu naik 4 kilo dalam 2 minggu. Kalau sekarang jangan ditanya ya, Deborah. Itu si timbangan akan terus mengarah ke kanan, Terus tidak akan ke menganan kiri. ya. Dia nggak boleh mengiri ya Bu Iya, ya. nggak boleh mengiri gitu. Oke. Jadi kayak kok saya nggak mati gitu. Ada pertanyaan kenapa saya nggak mati gitu ya. Bahkan saya sering banget ngobrol atau nanya sama dokter, dok, berapa lama saya hidup? Kapan saya mati? Karena keyakinannya saat itu adalah orang HIV mati dah gitu. Nah ternyata setelah pengobatan, ya saya lakukan pengobatan terus-menerus. Saya tidak pernah berhenti minum ARV hingga hari ini gitu. Yang didapatkan ya seperti sekarang gitu. Walaupun di awal-awal memang kayak merasa kayak mual, enak gitu Efek ya. obat ya. Sebenarnya saya cuma ngambil positifnya gini. Saya kan nggak pernah sakit ya. Tiba-tiba saya dituntut untuk minum obat setiap hari. Seumur hidup pula gitu ya. Jadi kayaknya kalau udah ngelihat obat itu kayak enak gimana sih ya Deborah? Saya ngapain sih gue gitu ya? Setiap hari minum obat, bahkan dalam hati sempat ngomong gini sama Tuhan. Tuhan, kenapa sih gue harus tetap hidup aja? Kenapa nggak mati aja? Udah nggak usah pakai gue tahu kalau gue HIV gitu kan. Jadi itu sih sebenarnya. Jadi pengobatan yang saya lakukan sampai saat ini. Tapi kalau bicara tentang tadi penularan HIV dari ibu ke anak gitu ya, saya belajar pengalaman dari kehilangan anak, meninggal karena saya tidak tahu status HIV. Saat ini saya sudah melahirkan 2 putra dan putri semenjak saya jadi HIV positif.
Saya yang pertama saya melahirkan 2014 dengan persalinan normal dan saya dapat memberikan ASI selama 6 bulan. Tapi di 2020 kondisinya berbeda. Saya tidak bisa melahirkan secara normal, saya harus sesar dan saya tidak dapat memberikan ASI karena bayi saya prematur. Dan alhamdulillah dua-duanya karena saya mengikuti program pencegahan penularan dari ibu ke anak, dua-duanya anak saya negatif. Oke, wah. Yang sekarang yang satu sudah mau menginjak usia 9 tahun, kelas 3 SD, yang satu 2,5 tahun, semuanya negatif. Berarti yang pertama banget sebelum 2 anak ini adalah yang positif tadi ya Bu ya? Anak pertama saya justru 26 tahun, sekarang sudah menikah dan sudah memberikan saya cucu 2. Wah, Dia negatif juga. Jadi oma sekarang ya? Iya, saya sudah jadi oma. Oke, baik. Jadi ya itu dia, ternyata memang tidak semua ibu yang positif HIV itu bisa menularkan secara langsung ya, asal tepat penanganannya sedari dini seperti yang tadi Pak Hussein bilang. Lakukan tes HIV sedini mungkin, khususnya buat perempuan di sini yang akan melahirkan seperti itu ya. Iya, karena HIV kan bukan penyakit kayak misalnya darah tinggi gitu ya. Kalau orang tuanya darah tinggi berapa persen gitu akan anaknya ada risiko ke sana gitu. Nah, kalau HIV itu kan bukan diturunkan gitu ya. Kalau misalnya tadi di masa kehamilannya dicegah, di masa persalinannya dicegah, terus di masa menyusui juga dicegah, ya anaknya tidak akan tertular gitu. Dan itu sudah terbukti gitu ya bahwa kita melakukan segala hal, pemerintah juga mendukung dengan program-programnya gitu. Yang pasti yang kita harus bisa akses, kita mampu akses dan pihak layanannya mampu menerima gitu. Saya rasa semua seharusnya sudah tidak ada lagi ya. Sangat miris banget sebenarnya di 2023 ternyata sekarang peningkatannya jauh lebih tinggi lagi gitu. Berarti balik lagi seperti tahun 2011 bahwa kasus ibu rumah tangganya luar biasa melonjak. Tinggi ya. Gitu. Baik, setelah ini di segmen berikutnya kita akan berbincang lagi ya tentang bagaimana sih tips triknya yang ibu lakukan ya sebagai ODIF. Cara hidupnya, apakah ada yang berubah atau ada peningkatan seperti itu. Tentunya kita ingin tahu juga. Dan saudara, kita akan kembali lagi setelah ini, tetap di Ruang Publik KBR.